berarti Profesor Dr. Maurice yang lahir di Van Paris 19 Juli 1920. Itu beda berapa hari dengan Nabi ya, tahunnya tapi sangat jauh. Itu adalah seorang pemimpin atau ahli bedah yang memimpin penelitian muminya Fir'aun. Mumi Ramses, mumi Fir'aun pada zaman Nabi Musa dulu. Nah, itu Profesor Dr. Maurice itu masuk Islam ketika meneliti mumi Fir'aun. Karena kenapa? Menemukan kebenaran. Ketika diteliti mumi Fir'aun ini, bala tentaranya kan sudah hancur tuh. Sudah hancur. Dan ketika diteliti mumi Fir'aun, benar-benar itu mumi Fir'aun, di dalamnya ada kadar garam, yang menjadi heran kenapa ini jasad masih utuh. Lalu seorang anggota peneliti yang masih di bawah naungan Profesor Dr. Maurice ini membacakan Quran Surah Yunus ayat 92 tentang janji Allah yang akan mengawetkan jasad Fir'aun ini untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kaum sesudahnya. Maka seketika Profesor Dr. Maurice mengimani Al-Quran dan masuk Islam. Terus ada juga Jacques Weiss, seorang peneliti juga. Dia meneliti, loh kok bisa sih air tawar dengan air laut itu yang rasanya asin tidak bisa bercampur. Dia teliti dan menemukan kebenaran ketika hal ini ada dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Yang Allah jelaskan itu ada dinding pemisah antara air laut dan air tawar yang tidak bisa bercampur. Maka peneliti ini, Jacques Weiss ini masuk Islam hasil daripada penelitian dan menemukan kebenaran dari Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Ada juga Tagatet, seorang peneliti asal Thailand yang meneliti kulit. Beliau meneliti kulit karena beliau seorang ahli dalam anatomi dan menemukan kebenaran daripada Al-Quran. Akhirnya masuk Islam. Ada juga Karner. Ini yang luar biasa nih, Karner. Karner itu pejabat NASA. Pejabat NASA nih, pejabat penting di NASA. Jadi sebuah badan antariksa ruang angkasa. Apa yang dia teliti? Yang dia teliti itu hadis Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar. Jadi ketika Lailatul Qadar itu cahaya matahari itu tidak menyebabkan radiasi, terus terlindungnya bumi ini tenang dan berbagai macam tentang tanda-tanda daripada Lailatul Qadar itu diteliti oleh Karner. Dan semuanya faktanya benar dari hadis Rasulullah SAW. Ketika diteliti ini memang benar. Setiap hari ini bumi ini meteor itu 10 sampai 20 ribu meteor masuk ke dalam bumi kita dan tidak bisa tembus karena ada atmosfer yang menjaga. Tidak bisa tembus. Setiap hari itu 10 sampai 20 ribu meteor masuk ke bumi kita dan Allah lindungi. Ada atmosfer hingga meteor itu tidak jatuh ke bumi. Dan ketika diteliti oleh Karner, seorang pejabat dari NASA, dan memang benar ketika malam Lailatul Qadar itu tidak ada pergerakan meteor yang masuk atau mengarah ke bumi. Sungguh luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan mengimani daripada hadis Rasulullah SAW itu, karena seorang pejabat dari NASA masuk Islam. Juga ada Dmitri Bolikov, seorang ahli fisika asal Ukraina. Beliau mengatakan, pintu saya masuk ke dalam Islam itu adalah ilmu fisika karena dalam penelitian yang dia lakukan tidak ada di dalam kitab-kitab agama lain kecuali dalam Al-Quran. Dan Dmitri ini dengan fisikanya beliau masuk Islam. Jadi banyak seperti Profesor Dr. Leopold. Itu lebih unik lagi, masuk Islam karena meneliti wudhu. Jadi Profesor Dr. Leopold ini adalah seorang ahli neurologi, ahli saraf. Dia meneliti tentang wudhu, ternyata
di dalam anggota wudhu yang senantiasa kita basuh, itu ada saraf-saraf yang harus senantiasa terkena air segar agar saraf-saraf itu berfungsi lebih baik. Dan dalam wudhu kan itu dibasuh sebanyak 5 kali karena 5 waktu sholat. Dan Profesor Dr. Leopold ini masuk Islam karena menemukan kebenaran tentang wudhu, dan ada sangkut pautnya dengan perbaikan saraf yang senantiasa dibasuh dengan air segar agar saraf itu terus berfungsi dengan baik.